Begini Bang, tentu kita harus semua menghormati pemimpin kita, terlepas apapun. Saya berbeda secara politik dengan Pak Harto, tapi kita harus hormati pemimpin kita. Dan tidak penolakan buat Pak Harto bukan karena dilandasi dendam, tapi kita melihat keobjektivitasan kita memandang sejarah ini. Kita melihat umpama tidak semua presiden di dunia ini memperoleh gelar pahlawan. Ya. Jadi pemberian gelar pahlawan itu harus berdasarkan sisi keadilan, sisi kemanusiaan, keobjektifan dan kehati-hatian. Jadi orang yang dianggap pahlawan adalah orang yang memang berjasa sejak kelahirannya, masa mudanya hingga meninggalnya. Itulah yang boleh diberikan gelar pahlawan tadi. Nah, untuk jabatan presiden saya rasa kita tidak harus semua presiden harus kita berikan gelar pahlawan. Hitler di negaranya di Jerman nggak pernah diberikan gelar kepahlawanan. Hitler juga membangun. Saya kira beda karena itu artinya dia dikalahkan dalam perang. Iya, artinya kita juga harus objektif, Bung Karni. Bukan karena artinya pemberian gelar terhadap Pak Harto itu bukan karena beliau presiden, tapi memang karena jasa-jasanya. Nah, kalau kita lihat pada masa kekuasaannya kan juga itu tadi yang kata Bang Karni, kita kalau tidak ada reformasi dan demokrasi itu tahun 98 kita dudukin gedung DPR, tentu kita tidak akan berbicara di sini. Nah, maka bukan kita juga menghakimi pemimpin-pemimpin kita terdahulu, tidak. Kita ingin meletakkan kesejarahan kita dan keobjektifan kita, menilai mana yang seharusnya layak kita pahlawankan, mana yang tidak. Pun kalau Pak Harto tidak menerima gelar pahlawan bukan berarti kita menghakimi dia, tidak. Tapi kan harus memang benar-benar layaklah. Jangan sampai negara memberikan gelar yang salah juga kepada orang, kan gitu. Karena itu PDIP tidak setuju. Ini bukan sekedar faktor PDI, Bung Karni. Saya sebagai aktivis yang menentang rejim yang otoriter Orde Baru Soeharto pada masa itu, saya menentang gitu. Nah, tentu kalau dalam aspek PDI Perjuangan itu mendorong prinsip-prinsip kebersamaan, kegotong royongan itu yang Eka Sila itu, seperti dikatakan Pak Nurdin tadi. Bisa bicara nggak Pak Karni? Bisa bicara. Boleh, nambahin. Sorry, tapi ya, pendek aja ya. Begini, tidak bisa disamakan Pak Harto dengan Hitler. Hitler itu penjajah. Pak Harto itu pembangun. Dia membangun negeri ini. Mengangkat harkat martabat bangsa, tidak bisa masih itu disamakan dengan Hitler. Maaf, itu saya itu tidak setuju itu, ya. Itu toh. Ya, baik, bukan saja. Ini kita mengakui bahwa pemilu yang paling demokratis 1955. Itu kita akui itu. Dibanding sekarang reformasi jauh sekali. Tapi apa akibatnya? Kenapa Bung Karno mengeluarkan dekret 59? Karena sidang konstituante tidak bisa mencapai permusyawaratan permufakat. Padahal itu lahir dari sebuah proses yang sangat demokratis, multi partai. Hasilnya seperti apa Pak Masinton? Dengan pengalaman itu kemudian Pak Harto dalam rangka menciptakan stabilitas, untuk menciptakan pertumbuhan, untuk mensejahterakan masyarakat. Itu yang dia salah, butuh stabilitas. Bang. Itu yang salah, Bang. Kalau begini, pemilu itu tidak bisa kita salahkan, itu proses demokrasi. Sebentar gini. Gitu. Bukan Justru pada sama hasil. Pak Harto, Bang Karni, saya ini orang desa. Saya tengah malam di kampus saya tidak takut keluar rumah. Hari ini, Bu Masinton, rakyat takut keluar rumah. Zaman Pak Harto tidak ada bom. Zaman Pak Harto tidak ada seenaknya orang menembak di jalan, nggak ada. Tapi itu terlepas dari kepemimpinan presiden. Pahlawan saya itu adalah orang yang membuat kesalahan, tapi survive untuk memperbaiki kesalahan itu kembali. Bono, vokalis U2. Kita rehat sudah.